apa saja vitamin A, B, C, D hingga vitamin Z. Vitamin ini sebenarnya adalah sejumlah kecil bahan organik yang diperlukan untuk menjaga fungsi fisiologis kita. Ini pertama kali ditemukan oleh ahli biokimia Polandia dan diberi nama vitamin. Sebenarnya, orang-orang bekerja keras untuk menemukan vitamin deoxyacid pada awalnya. Namun hingga saat ini, satu-satunya vitamin yang tersedia hanyalah A, B, C, D, E, dan K. Apakah kamu F, G, H, I, J tidak layak? Vitamin F memang ada pada awalnya, tetapi kemudian para ilmuwan memberi nama yang lebih dapat diandalkan. Asal lemak esensial, vitamin G ternyata satu keluarga dengan B dan menjadi vitamin B2. Kemudian H menjadi B7 dan J juga diklasifikasikan sebagai B2 dan vitamin I langsung dikeluarkan. Sisa vitamin Z yang jarang lu dengar adalah vitamin pembekuan darah. Saya sudah memutuskan, saya memiliki vitamin A dan K. Jika saya bekerja keras untuk menemukan vitamin 2, vitamin C, yogurt hati, sekop, berlian, dan keriting. Mungkinkah satu set sulemi vitamin dalam sejarah kimia ini bisa memenangkan hadiah Nobel? Semangat, lu pasti bisa menang. Empuri, aku tahu banyak hal tentang teh yang biasa ditemukan. Pada awalnya tidak dibuat untuk penyeduh teh, tetapi untuk mempromosikannya. Teh dari Tiongkok telah menjadi populer di seluruh dunia, dan orang Amerika juga terobsesi dengannya. Ada seorang pedagang teh asal New York, Thomas, yang selalu memberikan beberapa sampel teh kepada calon pelanggannya untuk memperluas pelanggannya. Tapi tidak lama kemudian, Thomas tidak tahan. Alamak, tapi saya ini, setiap sampel teh sangatlah mahal, dan aku akan bangkrut jika terus memberikannya seperti ini. Thomas langsung menampilkan esensi seorang pengusaha yang penuh perhitungan. Ya, saya menaruh beberapa daun teh ke dalam kantong sutra kecil, kirimkan ke pelanggan. Setelah menerimanya, pelanggan membuka kantong sutra kecil dan membuat teh. Oke, gua sangat cerdas. Ketika pelanggan menerima kantong teh, dia melihatnya. Wah, apa ini? Bagaimana cara meminumnya? Buang ke dalam air panas. Oh, tehnya ternyata sudah siap. Maka nggak ada daun teh bubuk. Produk ini sangat mewah. Hei Thomas, kantong tehmu enak sekali. Beri gua 100 kotak. Terima kasih bos. Gua akan mengirimkannya kepada Anda sekarang. 100 kotak teh Anda telah tiba di depan pintu Anda. Oke, 100 kotak teh. Siapa yang mau tehmu? Yang kuinginkan hanyalah teh di dalam kantong sutra itu. Thomas kemudian tiba-tiba menyadari. Wow, gua akan kaya ini. Puluhan tahun kemudian, orang Inggris pun belajar membuat teh celup. Hingga di abad 20 tahun 90-an, teh celup diperkenalkan kembali ke Tiongkok. Pada saat itu, teh celup menjadi identik dengan minum teh gaya barat di beberapa hotel kelas atas di selatan. Ampuni, aku tahu banyak hal. Pohon nanas, bagian mana yang paling berharga? Nanas, salah. Bukan nanas, yang paling berharga di pohon nanas adalah daun nanas. Daun nanas keras, panjang dan berduri. Tetapi nanas Filipina sangat berlimpah. Penduduk setempat sebenarnya memanfaatkan daun nanas untuk mengaisak serat yang sangat lembut. Dikombinasikan dengan serat lain untuk menenun kain daun nanas. Inilah kostum nasional Filipina. Barong Tagalog. Jika Anda menemukan teman Filipina mengenakan atasan putih tipis dengan bola dan sedikit transparansi. Aduh, bajumu semua sudah tiga polis. Harganya hanya 50 peso kan? 50 ribu peso, oke? Ini adalah horticulture etnik yang terbuat dari daun nanas. Barong Tagalog, setara dengan hanbok terbaik Tiongkok, kimono Jepang terbaik. Bukan semua orang mampu membelinya. Pria kaya di Filipina juga memakai pakaian nanas, dan wanita kaya lebih menyukainya. Pakaian wanita nanas disebut terno. Mereka sering kali terlihat seperti kaum mulia dengan lengan puff yang berlebihan. Saat saya jalan-jalan ke sana, saya tidak bisa menahan diri dan mengeluarkan banyak uang untuk membeli Barong Tagalog. Cara standar untuk memakainya adalah dengan celana hitam. Oh, bajumu sangat tidak enak dilihat dan harganya hanya 50 peso bukan? Empuri, aku tahu banyak hal. Kita bisa makan roti kukus lembut dan roti. Berterima kasih dengan kandung. Sebelumnya, kita harus berterima kasih kepada makhluk kecil yang tidak dapat kita lihat ini. Ragi, kalau lu tidak berterima kasih padaku, jangan biarkan gua muncul. Lo lihat Ragi, gak bisa bedainnya. Apaan? Dalam pembuatan adonan, lu harus menggunakan ragi. Itu sejenis pupuk. Hei, ragi bukan pupuk, melainkan organisme hidup. Saat ragi berada di dalam adonan dan bernafas, ia menghasilkan gula dan karbon dioksida. Gelembung yang dibentuk oleh karbon dioksida dikunci di dalamnya oleh gluten, dan adonan menjadi roti kukus dan roti yang lembut. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang juga menemukan kegunaan ragi yang lebih menakjubkan. Para ilmuwan telah menemukan bahwa sup makanan laut, sup ayam, dan sup lainnya enak terutama karena mengandung protein asam amino peptida, nukleotida, dan zat-zat lainnya. Tunggu sebentar, semua bahan lezat ini ada dalam ragi. Gua melesat, bahan ekstrak ragi yang sehat dan alami ini sangat mirip dengan zat umami yang membuat makanan menjadi lezat. Itu bisa membuat makanan terasa lezat dan kental dalam waktu singkat.
Ekstrak lagi tidak hanya meningkatkan kekayaan rasa kecap dan juga, tetapi juga menyeimbangkan rasa secara keseluruhan. Ini juga dapat meningkatkan rasa umami pada kecap dan mengintilkan rasa asin, mengurangi keasaman juga dan menekan rasa pahit. Apalagi menambahkan sedikit ekstrak lagi pada produk daging, juga bisa menghilangkan bau amis dan menambah rasa dagingnya. Kelezatannya pula ada jiwa. Bukankah ia mempunyai jiwa? Aku sudah sekuras kehilangan jiwaku. Anthony, aku tahu banyak hal. Lu percaya nggak ketika Master pertama kali ditemukan ratusan tahun yang lalu? Sebenarnya bentuknya palu-pulung dan berisi bom bunuh-busan. Pada awal abad ke-17, wabah hitam kembali menyerang Eropa. Orang-orang tidak berdaya melawan wabah hitam yang mematikan. Masyarakat pada masa itu belum banyak mengetahui tentang mikroorganisme. Semua orang percaya bahwa penyakit ini adalah jenis asap beracun. Maka seorang dokter bernama Charles Delorme berpikir, terlalu bahaya jika bersentuhan langsung dengan pasien. Gua mau menciptakan sebuah alat, pisahkan asap racun yang mengerikan. Gua mau memasang topeng di kepalaku, menumpuk jamu-jamu di depan hidung, seperti meja, kayu manis, cengkeh, mint, dan nambah sedikit juga. Saya pasti akan kebal terhadap semua racun ketika saya mencium bau ini. Kelihatannya seperti burung. Lalu pakai jubah hitam untuk melindungi diri sendiri. Jangan menyentuh pasien secara langsung. Gunakan tongkat kecil, lalu keluar asap bergerak misterius pada periode abad pertengahan. Mereka sebenarnya mengenakan pakaian pelindung yang mereka miliki saat itu dan menenangkan diri dengan menghirup aroma sup daging di depan hidung mereka. Namun berpakaian hitam, berkepala burung, memegang tongkat, dan selalu ada orang mati di sekitarnya. Hal ini membuat masyarakat biasa saat itu mengira bahwa manusia paruh burung pastilah organisasi teroris yang membuat kesepakatan dengan dewa kematian. Dengan ditemukannya topeng modern, Draculaurus juga menghilang. Tetapi mereka masih sering tampil di pesta seperti tema horor di Eropa dan Amerika. Tidak tahu apakah di dalamnya ada daging rebus atau tidak. Anthony, aku tahu banyak hal.